Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang gerak peluru. Pertama-tama, dari abstrak dulu, praktikum ini berjudul gerak peluru. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memperoleh data-data mengenai gerak proyektil seperti jangkauan maksimum, ketinggian maksimum, kecepatan awal, sudut elevasi, dan waktu. Adapun praktikum ini menggunakan PET Projectile Motion Simulation. Selanjutnya ialah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada praktikum gerak peluru ini akan mempelajari gerak benda dalam satu dimensi dengan membahas terlebih dahulu gerak dua dimensi yang kemudian akan beralih ke hal yang lebih khusus dengan hanya melibatkan satu dimensi saja yang biasa ditinjau dari kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Serta gerak vertikal murni dari benda jatuh yang mendapat percepatan karena adanya gaya gravitasi. Dapat dilihat pula gerak yang lebih umum dari benda-benda yang bergerak di udara dalam hal dua dimensi di permukaan bumi seperti bola yang dipukul atau dilemparkan pada permainan baseball, peluru yang ditembakkan, bola yang ditendang, dan para atlet lompat jauh yang melakukan suatu lompat. Peristiwa-peristiwa di atas merupakan beberapa aplikasi dari prinsip gerak peluru. Selanjutnya, tujuan yang pertama ialah memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu, peluru, dan udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Selanjutnya, permasalahan. Adapun permasalahan yang akan dihadapi dalam praktikum gerak peluru ini adalah bagaimana cara untuk mempelajari gerak peluru dari suatu benda. Bab 2, dasar teori. Gerak parabola atau gerak peluru adalah gerak yang lintasannya berupa parabola. Misalnya, gerakan bola voli atau kop pada permainan bulu tangkis. Gerak peluru yang ditembakkan juga merupakan gerak parabola. Lintasan gerak parabola sependek terlihat seperti lintasan. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Gerak peluru biasanya disebut gerak parabola. Dapat dikatakan sebagai gabungan antara gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan DLBB. Gerak parabola pada dari benda membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Dengan rumus kecepatan awal di sumbu Y ialah F0Y, yaitu F0 kali sin alfa. Sumbu X sama V0X V cos alfa. Dua kecepatan sumbu Y sama dengan Vy sama dengan V0 kali sin alfa min Gt. Sumbu X sama dengan Vx sama dengan V0 cos alfa min Gt. Jarak atau ketinggian sumbu Y sama dengan V0T kali sin alfa min setengah Gt kuadrat. Sumbu X sama dengan V0T kali cos alfa. Tinggi atau jarak maksimum sumbu Y sama dengan Y max V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Sumbu Y sama dengan X max. Maaf, sumbu X sama dengan X max sama dengan V0 kuadrat kali cos kuadrat alfa per G. Adapun bab 3 metodologi. Flowchart ialah langkah pertama ialah start, setelah itu buka link pad projectile motion simulation. Klik lab seperti yang ditujukan pada gambar. Gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Atur kondisi awal beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar. Untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per second. Untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Langkah selanjutnya ialah catat data yang Anda peroleh pada tabel 1 dengan menggunakan Microsoft Excel buat grafik VR berdasarkan nilai tabel. Adapun alatnya itu pad simulasi, laptop, buku, dan pulpen. Ini saya akan memberitahu langkah-langkahnya. Contoh, kemarin saya menggunakan sudut elevasi 50 dengan massa itu 1, diameter ialah 0,1,
dan gravitasnya tetap. Tetapi yang membedakan di sini ialah kecepatan initial speed. Yang dimana kemarin saya memulai dari 15 penambahan 1. Ini seperti contohnya, saya tembakkan, ini akan diukur. Di sini, jatuhnya tepat di sini. Nah, kita pakai ukur ini, ditarik ke sini. Nah, dan keluarlah 2,34 second dan jarak 22,69 meter. Lanjut, pengolahan data. Tabel 1 ialah kecepatan awal 15 hingga 30 meter per second, penambahan 1. Diameter 0,10 meter, gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Massa 2 kg, sudut elevasi ialah 50. Sedangkan tabel kedua, massa 1 hingga 5, penambahan 1, diameter 0,10 meter, gravitasi sama dengan 9,81 meter per second kuadrat, massa sama dengan 2 kg, sudut elevasi sama dengan 50 derajat. Tabel ketiga ialah 0,3 hingga 1, penambahan 0,1. Massa 15 kg, kecepatan 15 meter per second. Sudut elevasi ya 50, gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Adapun bab 4 ialah ini analisis data dari saya kemarin praktikum, ya tabel 1 itu penambahan ya kecepatannya yang berubah, tabel 2 itu masanya yang berubah, dan tabel ketiga ya diameter yang berubah. Adapun ini ialah grafik-grafik tentang hubungan dengan yang kita bahas di praktikum. Bisa dilihat di sini seperti hubungan M dan T dalam masa dengan waktu, M dan R masa dengan jarak, range, D dan T, diameter and time, D and R, diameter and range. Ini adalah tabel-tabelnya dan inilah perhitungannya. Saya lihat ini perhitungannya, sehingga pembahasan dari data yang diperoleh dari praktikum gerak peluru menggunakan PET diketahui bahwa persamaan rumus pada dasar teori benar dibuktikan dari regresi linear dari grafik dan perhitungan di atas. Lama waktu di udara ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama adalah semakin bertambah. Karena kecepatan awal V0 juga bertambah sesuai sudutnya, maka lintasan proyektil akan semakin jauh dan tinggi sesuai sudut tembakan peluru, sehingga waktu yang diperlukan juga bertambah. Mulai jangkauan ketika kecepatan awal bertambah untuk proyektil yang sama adalah jangkauan semakin jauh dan menyebabkan nilai jangkauan bertambah karena kecepatan awal juga bertambah. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa gerak parabola disebut dua dimensi dikarenakan memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan (GLB) dan sumbu vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan (GLBB). Variabel yang terdapat pada gerak parabola adalah jarak benda, tinggi benda, serta waktu tempuh yang dibutuhkan benda untuk sampai ke tanah. Saran saya yaitu pada saat melakukan percobaan atau praktikum PET maupun dalam perhitungan harus teliti agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua ialah sebelum mulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.